Rahayu, rahayu, rahayu. Sugeng rawuh sedulur, apa kabar? Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam lindungan Gusti Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah misteri, yaitu mengenai misteri Ratu Adil. Kedatangan Ratu Adil di bumi Indonesia itu masih penuh dengan misteri dan kontroversi. Sejumlah pihak meyakini bahwa akan ada fenomena roda cokro manggilingan atau pengulangan sejarah, disertai dengan datangnya sosok pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa keemasannya. Itulah Sang Ratu Adil. Nah, ramalan ini bisa kita temukan dalam bait syair Jongko Joyoboyo atau ramalan Joyoboyo, serat Musarar Joyoboyo, ramalan Sabdo Palono Yogenggong, serat Kolotito Raden Ngabei Ronggowarsito, serat Darmo Gandul, Wangsit Siliwangi, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya lengkap dalam konteks yang tersirat di dalamnya. Nah, dalam bab akhir Jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo disebutkan bahwa pulihnya jagat bumi pasca goro-goro besar yang melanda planet bumi, antara lain terjadi kiamat bumi, perang besar, perang dunia, serangan jatuhnya benda angkasa, badai matahari, dan bencana alam terus-menerus. Manusia seperti sedia kala menjadi normal kembali. Nah, saat itulah akan tampil ke depan memimpin rakyat Nusantara Sang Ratu Adil sejati, atau yang lebih populer disebut Satrio Piningit ataupun Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Nah, sang pemimpin yang adil bijaksana ini akan didampingi titisan atau reinkarnasi terbaru dari Sabdo Palon. Mereka berdua bersama memimpin kejayaan Nusantara dan bumi selatan yang berpenduduk bangsa kulit berwarna. Sedangkan bangsa kulit putih dan bangsa berkulit kuning bukan menjadi urusan beliau. Demikian garis besar ucapan Sabdo Palon tatkala muncul pertama kali setelah menghilang selama 500 tahun pasca runtuhnya Mojopahit. Nah, Sabdo Palon itu kan merupakan penasihat Jayabaya Raja Kediri dan kemudian menitis kembali menjadi penasihat dari Prabu Brawijaya V. Ramalan atau jangka Jongko Joyoboyo itu berkenaan munculnya Sang Ratu Adil juga sesuai menurut Uga Wangsit Prabu Siliwangi tentang pendamping Ratu Adil, yakni pemuda berjanggut. Hal ini juga sesuai dengan ucapan Sabdo Palon. Kedua pemimpin Nusantara tersebut adalah Dwi Tunggal, di mana satu sama lain saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Tugas atau peran Sabdo Palon ialah mengadakan fit and proper test terhadap Ratu Adil Satrio Piningit. Sabdo Palon memang telah muncul, akan tetapi Ratu Adil Satrio Piningit belum ada atau belum maju ke hadapan Sabdo Palon. Pertanyaannya, mengapa? Ratu Adil Satrio Piningit belum menerima wahyu ilahi atau pulung goib wahyu keprabuan, karena memang belum tiba saat yang tepat. Kapan dan di mana keberadaan Sabdo Palon yang tengah menghilang kembali dan calon Ratu Adil Satrio Piningit memang belum bisa ditemukan selama goro-goro besar belum terjadi. Dalam teori revolusi Karl Marx dan Lenin dikatakan bahwa seorang pemimpin akan selalu muncul dengan sendirinya tatkala segenap rakyat sudah siap dan matang untuk mengadakan revolusi. Nah, pemimpin revolusi tidak akan mengumumkan kapan memulai suatu revolusi. Rakyatlah yang merasa kehidupannya penuh derita tiada akhir dan negara tidak peduli pada keadaan yang menyengsarakan bagi rakyat, sehingga pada akhirnya rakyat tidak lagi mempercayai negara. Saat itulah seorang pemimpin akan tampil maju ke depan untuk memimpin rakyat yang sudah matang hendak mengadakan revolusi. Nah, inilah bait yang menggambarkan kemunculan Ratu Adil Satrio Piningit yang dilontarkan oleh Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo dari Kediri pada abad ke-12 Masehi. Selet-selete yen besok ngancik tutuping taun, sinungkalan Dewa Wolu ngasto manggalaning ratu bakal ana dewa ngejawantah apa ngawak manungso. Kelak menjelang tutup tahun, sinungkalan Dewa Wolu ngasto manggalaning ratu
akan muncul dewa turun ke bumi yang berwujud seorang manusia, Ratu Adil yang secara populer disebut Satrio Piningit. Satrio Pinindito Sinisihan Wahyu, sosok dalam ramalan Ronggowarsito sebagai penyempurnaan daripada ramalan Joyoboyo, adalah manusia terpilih pengemban pulung goib wahyu keprabon dan kelak akan marak sebagai Ratu Adil yang dimong oleh Sabdo Palon. Pemerintahan dalam tatanan dunia baru yang berpusat di salah satu pulau di Nusantara itu berbentuk kerajaan, tepatnya adalah kerajaan Jawa modern. Saat itu ajaran lama yang diperbarui akan bergairah kembali, termasuk di dalamnya sifat-sifat kejawen yang telah direformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwa Imam Mahdi pasti datang di akhir zaman. Ia akan memimpin umat Islam keluar dari kegelapan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan menuju cahaya keadilan dan kejujuran yang menerangi dunia seluruhnya. Hadis riwayat Abu Daud 9435. Andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Nah, hadis ini memberikan kabar akan munculnya pemimpin di negeri Islam yang sedang bergolak. Sebagian kalangan muslim percaya akan muncul pemimpin baru Islam bermukjizat dan menyebutnya Imam Mahdi atau pemimpin yang terpilih. Ia akan menghantarkan rakyat meninggalkan babak era para penguasa diktator yang memaksakan kehendak dan mengabaikan kehendak Tuhan menuju babak tegaknya kembali kekhalifahan Islam yang mengikuti manhaj sistem atau metode kenabian. Lelaki itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ia akan mengantarkan umat Islam menuju babak khilafatun ala minhaj an-nubuwah. Imam Mahdi akan berperan sebagai panglima di akhir zaman untuk memerangi para mulkan Jabrian atau para penguasa diktator yang telah lama bercokol di berbagai negeri-negeri di seantero dunia. Nah, beberapa pendapat memparalelkan Imam Mahdi menurut hadis Nabi Muhammad SAW dengan Ratu Adil versi ramalan Joyoboyo, dengan dalih bahwa Joyoboyo telah memeluk agama Islam dan mendapatkan petunjuk ilahiyah sehingga dapat memaparkan ramalan-ramalan tersebut. Pendapat lain bahwa istilah Ratu Adil adalah hasil transfer bahasa dan makna dari dalam hadis oleh para wali, yaitu Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijogo. Wallahu alam bisawab. Hanya Tuhan yang maha benar. Nah, demikianlah pembahasan singkat mengenai materi misteri Ratu Adil. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Matur sembah nuwun telah menyimak, dan sampai berjumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Mugi rahayu sagung dumati.